saat kula jenengan rukuk dan sujud itu ada larangan membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kula jenengan sujud dan rukuk pas salat, ya, khususnya pas salat karena pembahasan ini bab salat, kita dilarang membaca Al-Qur'an. Jadi misalnya jenengan pas rukuk atau pas sujud, setelah membaca doa rukuk sujud, subhana rabbiyal azim, doa rukuk atau subhan rabbiyal a'la, okay, pas sujud bisa ditambah wa bihamdi, jenengan tidak boleh baca Quran. Misalnya baca surat Al-Fatihah, baca surat An-Nas, baca surat Al-Ikhlas, mboten angsal, itu dilarang. Berdasarkan dalil sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim, Nabi kita bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku Nabi Muhammad, maksudnya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud. Jadi nek panjenengan pas rukuk kali sujud mboten angsal membaca Quran. Tidak boleh membaca apa? Al-Quran, membaca surat dari Al-Quran tidak boleh. Jadi pas sujud membaca doa sujud gitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, jenengan membaca surat Al-Ikhlas karena kesemangatan, terus ditambah bacaan apa surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka niku dilarang mboten angsal baca Quran saat rukuk dan saat sujud. Nah ini enten kaitane. Terus bagaimana Ustadz kalau kita misalkan pas rukuk dan sujud atau khususnya sujud, kan tadi dianjurkan untuk memperbanyak doa. Lah doa niku berasal dari Quran. Berasal dari apa? Al-Quran, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan dari Al-Quranul Karim. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh ketika niatnya doa. Jadi cuplian doa yang dari Quran kita baca saat sujud itu diperbolehkan dengan niat berdoa, bukan niat qiraah, bukan niat baca Quran. Seperti ada apa? Tadi yang sudah saya sebutkan, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Niku dari ayat Quran, Pak. Tapi niku boleh kita baca ketika sujud, tapi niatnya doa. Boleh. Yang tidak boleh niku ketika jenengan membaca niku dengan niat baca Quran, jadi terlarang. Paham nggih? Paham betul nggih? Paham. Kemudian Ustadz, bagaimana kalau seorang misalkan terlanjur membaca Al-Quran ketika sujud karena sangat semangatnya gitu, jenengan semangat banget, kemudian membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, jenengan membaca sebagian ayat dari Al-Quranul Karim, misalkan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad niku. Bagaimana status sujudnya atau status sholatnya sah atau batal? Jawabnya status sholatnya tetap sah. Tetap sah walaupun dilarang, tetap sah. Oke, sholatnya tidak batal, tetap sah. Bahkan seandainya pun jenengan membaca Al-Fatihah ketika sujud surat Al-Fatihah, status sholatnya tetap sah karena larangan di dalam bab ini adalah larangan makruh. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan itu kuriha, dimakruhkan. Jadi sebaiknya sangat dihindari sekali untuk membaca Al-Quran ketika sujud atau rukuk berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi. Walaupun seandainya terlanjur itu tetap sah karena itu larangan, maknanya makruh, bukan haram yang membatalkan sholat. Jadi memang Bapak Ibu ngeten nggih, larangan di dalam agama kita niku kan ada 2. Kadang larangan haram, kadang larangan makruh. Kalau perintah niku
ada dua, kadang perintah niku wajib, kadang sunnah. Jadi ada dua versi seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa amma sujud fastahidu, wa amma ruku fa'azzimu fihi rabb. Pas ruku niku hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ruku niku napa bunyinya subhan rabbiyal azim. 3 kali jenengan baca nih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bisa ditambah wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdihi, dan denganmu kami memujinya. Memuji engkau, maksudnya memuji Allah Subhanahu wa taala, wa bihamdihi. Nek sujud doane pripun? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, kami memujinya. Itu 3 kali ketika sujud. Tapi doa rukuk dan sujud ini mboten wajib. Jadi misalnya panjenengan rukuk dan sujud meneng mawon, diam saja, mboten membaca doa subhan rabbiyal azim dan tidak baca subhan rabbiyal a'la, salat panjenengan tetap sah karena doa rukuk dan sujud niku hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Sing wajib niku rukuke niku. Yang wajib niku sujute, tapi doane niku statusnya atau hukumnya adalah sunnah. Kemudian Nabi bersabda wa amma sujudu fastahidu fi du'a. Maka hendaknya ketika sujud kalian niku bersungguh-sungguh berdoa. Wah niki sing saged bahasa Arab, Masya Allah kesempatan niku. Ketika seorang niku sujud maka hendaknya memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala, karena hampir bisa dipastikan doa ketika sujud saat sholat niku insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pengen nopo, jenengan punya masalah nopo, jenengan punya problema nopo, jenengan punya angan-angan dan harapan nopo, sampaikan kepada Allah ketika sujud. Sampaikan kepada Allah ketika sujud dengan bahasa Arab tapi. Oke, fa insyaallah diijabahi, fa insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda di akhir hadis niki, faqamanun ayustajabalakum. Doa ketika sujud niku merupakan sesuatu yang komanun atau kominun, yang sangat layak dan pasti untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama zaman dulu, para ulama pendahulu kita, para orang-orang soleh zaman dulu niku biasanya mereka itu rata-rata memanfaatkan sujud, khususnya sujud terakhir ketika sholat, untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini memang momen yang sangat berharga, yang sangat bisa diharapkan doa kula panjenengan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mboten sah susah-susah gitu, kalau panjenengan bisa memanfaatkan itu sangat luar biasa.